Di sini saya akan menjelaskan perhitungan data curah hujan bulanan dalam 1 tahun dan data nilai variabel C, IP, dan A. Oke, langsung saja. Di sini ada tabelnya, ada 2. Yang pertama itu ada tabel 1, data curah hujan bulanan dalam 1 tahun. Yang kedua ada tabel 2, yaitu data nilai variabel C, IP, dan A. Oke, di sini di tabel 1 ini ada bulan, debit rata-ratanya, jumlah hari, total debit, dan curah hujannya. Di sini bulannya ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terus ada debit rata-ratanya sudah diketahui, yaitu Januari 0,10, Februari 0,09, Maret 0,07, April 0,05, Mei 0,04, Juni 0,03, Juli 0,02, Agustus 0,01, September 0,05, Oktober 0,07, November 0,08, Desember 0,18. Ini ya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada jumlah harinya dalam 1 bulan, di mana Januari itu ada 31 hari, Februari ada 28 hari, Maret ada 31 hari, April ada 30 hari, Mei ada 31 hari, Juni ada 30 hari, Juli ada 31 hari, Agustus ada 31 hari, September ada 30 hari, Oktober ada 31 hari, November ada 30 hari, dan Desember ada 31 hari. Di sini total debitnya itu belum diketahui, sehingga kita akan menghitungnya. Tapi saya sudah menghitungnya, nanti kita jelaskan perhitungannya di bawah. Di sini ada total debit, di mana rumusnya itu jumlah hari dikali 86.400, di mana 86.400 ini adalah total detik per hari dikali debit rata-ratanya. Selanjutnya ada curah hujan, yaitu ada Januari 350, Februari 300, Maret 275, April 255, Mei 188, Juni 132, Juli 100, Agustus 67, September 78, Oktober 145, November 226, Desember 400. Jadi total seluruh curah hujannya itu ada 2516. Oke, selanjutnya kita akan menghitung total debit, menjelaskan perhitungan total debit. Jadi di sini ada rumus total debit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada jumlah hari dikali 86.400 dikali debit rata-rata. Dimana pada Januari itu jumlah harinya ada 31 dikali dengan 86.400 dikali 0,10. Hasilnya itu 267.840 meter kubik. Selanjutnya ada Februari, di mana Februari itu ada 28 hari dikali dengan 86.400 dikali dengan 0,09 debit rata-ratanya, ya, sehingga mendapatkan hasil 217.728. Selanjutnya ada Maret, di mana pada Maret itu ada 31 hari dikali 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,07. Jadi hasilnya itu 187.488 meter kubik. Selanjutnya ada April, di mana hari pada April itu ada 30 dikali 86,4 dikali 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,05, sehingga hasilnya itu 129.600 meter kubik. Selanjutnya ada Mei, di mana Mei itu ada 31 hari dikali 86.400 dikali 0,04,
sehingga hasilnya itu 107.136 meter kubik. Selanjutnya ada Juni. Dalam Juni itu ada 30 hari. 30 hari ini dikali dengan 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,03. Hasilnya itu 77.760 meter kubik. Selanjutnya ada Juli. Pada Juli itu ada 31 hari dikali dengan 86.400 dikali debit rata-ratanya 0,02 sehingga menghasilkan 53.568 kubik. Selanjutnya ada Agustus, di mana hari pada Agustus itu ada 31 sehingga 31 dikali 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,01 menghasilkan 26.784 meter kubik. Selanjutnya ada September, di mana hari pada September itu ada 30 dikali 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,05 sama dengan 129.600 meter kubik. Selanjutnya ada Oktober, di mana hari pada Oktober itu ada 31 dikali dengan 86.400 dikali debit rata-ratanya 0,07. Jadi hasilnya itu 187.488. Selanjutnya ada November, di mana total hari pada November itu ada 30 dikali 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,08 sehingga menghasilkan 207.360 meter kubik. Dan terakhir ada Desember, di mana pada Desember itu ada 31 hari dikali dengan 86.400 dikali debit rata-ratanya itu 0,18 sehingga menghasilkan 482.112 meter kubik. Nah, setelah semuanya sudah dihitung dan didapatkan hasilnya, jadi semuanya dirata-ratakan sehingga menghasilkan 2.074.464 hasil total debitnya dari Januari sampai Desember. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 2-nya, yang dimana tabel 2 ini data nilai variabel C, IP, dan A, dimana C ini sudah diketahui di sini ada 0,30, yang B daerah B 0,30 juga, daerah C 0,45, daerah D 0,65. Lalu di sini ada IP-nya, intensitas curah hujannya ada 0,55 daerah A, terus daerah B-nya ada 0,75, daerah C-nya ada 0,75 juga, dan daerah D-nya ada 1,00. Lalu ada A, luas pengaliran luas daerah pengaliran, yang dimana ada 200 semua dari A sampai D. Lalu di sini kita mencari KP-nya. Di sini kita mencari KP-nya dengan rumus kita mencari KP atau debit puncak, di mana rumus debit puncak itu 0,00278 dikali C dikali IP dikali A. Sehingga kita masukin rumusnya itu, di mana 0,00278 dikali C pada daerah A ada 0,30, IP pada daerah A ada 0,55, dan luasnya itu ada 200, sehingga menghasilkan 0,092 meter kuadrat per detik. Selanjutnya ada ini ada yang bagian daerah B, KP sama dengan 0,0278 dikali 0,030, C-nya itu ada 0,030, terus intensitas curah hujannya ada 0,75 dan dikali luas daerah pengalirannya 200 sama menghasilkan 0,125 meter kuadrat per detik. Selanjutnya ada yang daerah C, di mana KP sama dengan 0,0278 diketahui, C-nya itu 0,45,
Dan intensitas curah hujannya itu 0,75 dan luas daerah pengalirannya 200 sehingga menghasilkan 0,188 m² per detik. Yang terakhir ada daerah D, di mana daerah D itu Kp sama dengan 0,00278 dikali 0,65 dikali 1,00 dikali 200 sehingga menghasilkan 0,361. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.